Program Penanganan Akses Reforma Agraria merupakan sebuah program yang bertujuan untuk dapat memanfaatkan tanah masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tahun 2022 merupakan tahun pertama bagi Kabupaten Indramayu. Terdapat 4 desa yang menjadi sasaran dalam program ini dengan target KK sejumlah 100 KK per desa. Keempat desa tersebut adalah Desa Lombang, Desa Cemara Kulon, Desa Jatisawit, dan Desa Malang Semirang. Desa Lombang terletak di Kecamatan Juntinyuat. Potensi yang ada di Desa Lombang adalah potensi pertanian padi dan perikanan. Beberapa hasil olahan produk perikanan di desa adalah pindang ikan layang, pecak ikan layang, pindang ikan tongkol, olahan cumi, bandeng presto, dan frozen food. Pindang adalah pengolahan ikan dengan kombinasi bumbu rempah, penggaraman, dan perebusan. Dari proses pindang tersebut didapatkan 2 hasil, yaitu ikan dan air atau kuah pindang yang bisa dijadikan kombinasi makanan lain. Keunggulan dari pindang ikan layang di Desa Lombang adalah pemasarannya yang merata. Masyarakat Desa Lombang sudah memiliki sistem pembagian tersendiri dalam pemasaran ikan pindang, sehingga tercipta iklim pemasaran yang produktif. Proses pembuatan ikan pindang diawali dengan pembersihan ikan sekaligus pemilahan ikan. Pemilahan ikan dilakukan berdasarkan ukuran dan kualitas ikan. Setelah dipilah, ikan akan diberi bumbu dan ditata di panci untuk selanjutnya dimasak. Proses memasak dilakukan secara tradisional. Ikan pindang dipasarkan di dalam panci yang akan dibawa dengan sepeda maupun sepeda motor. Desa Jatisawit terletak di Kecamatan Jatibarang. Salah satu potensi yang terdapat di Desa Jatisawit adalah budidaya jamur. Budidaya jamur merupakan pemanfaatan limbah organik, murah dan mudah didapat. Media tanam untuk budidaya jamur dinamakan backlog dengan bahan utama serbuk kayu, bekatul, dan kapur. Kompos bekas media tanam dapat langsung digunakan untuk pupuk tanaman dan untuk memelihara cacing. Desa Jatisawit merupakan salah satu desa budidaya jamur tiram. Selain jamur tiram, ada juga jenis jamur merang dan jamur lingzi. Tetapi jamur lingzi dan merang merupakan usaha tambahan yang bergantung pada modal pemilik usaha karena membutuhkan proses pembudidayaan yang lebih lama. Proses budidaya jamur diawali dengan pembuatan sistem kompos yang berisi serbuk kayu yang sudah diayak, kemudian dicampur dengan kapur bekatul dan air secukupnya. Selanjutnya adalah proses packing untuk membungkus dan memadatkan backlog. Setelah dibungkus dan dipadatkan, backlog akan disterilisasi. Backlog yang sudah steril selanjutnya ditanam dengan bibit jamur, untuk selanjutnya diinkubasi selama 1 bulan. Jamur yang sudah mekar dan membesar selanjutnya akan dipanen untuk dipasarkan, baik dalam bentuk mentah maupun sudah diolah menjadi jamur crispy. Desa Malang Semirang terletak di Kecamatan Jatibarang. Terdapat 3 potensi yang diangkat dari desa ini, yaitu potensi pertanian dan pengolahan mangga, budidaya dan pengolahan daun kelor, serta budidaya dan pengolahan ikan lele. Pertanian mangga di Desa Malang Semirang memiliki potensi yang besar. Namun, sebagian besar masyarakat penghasil panen buah mangga memasarkan produknya secara mentah. Di sisi lain, sudah ada masyarakat desa yang melakukan pengolahan hasil mangga menjadi dodol. Pengolahan dodol ini dapat meningkatkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Potensi daun kelor di desa ini dapat diolah menjadi teh tubruk dan teh celup.
Daun kelor di Desa Malang Semirang banyak ditemui di depan dan belakang rumah masyarakat. Produksi teh tersebut sudah memiliki pengemasan yang baik. Namun, skala usaha pengolahan daun kelor ini masih kecil. Komoditas ketiga adalah ikan lele. Masyarakat membudidayakan ikan lele di empang yang terletak di sekitaran bantaran Sungai Prawiro Kepolo dan sudah memiliki kelompok tani lele. Hasil lele tersebut sudah mampu diolah menjadi olahan stik ikan lele. Daging lele sendiri masih memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk-produk lainnya. Desa Cemara Kulon terletak di Kecamatan Losarang. Desa Cemara Kulon memiliki potensi perikanan seperti bandeng, udang, dan ikan-ikan lainnya. Produk-produk perikanan tersebut selain dipasarkan dalam keadaan mentah, juga diolah menjadi produk seperti terasi, dendeng ikan, dan ikan asin. Komoditas bandeng di Desa Cemara Kulon memiliki potensi yang besar. Salah satu keunggulan bandeng dari Cemara Kulon adalah budidayanya yang mengandalkan alam. Ikan bandeng tersebut tidak diberi pakan, melainkan akan memakan pakan-pakan alami yang sudah disediakan oleh alam, sehingga akan menghasilkan rasa ikan yang mempunyai ciri khas. Ikan bandeng dapat diolah menjadi produk bandeng presto. Presto adalah proses untuk melunakkan tulang dan duri pada ikan. Tulang dan duri yang lunak menjadi keunggulan tersendiri karena seluruh bagian ikan dapat dimakan dan lebih aman bagi kalangan tertentu, seperti balita dan orang tua. Proses pembuatan bandeng presto diawali dari pencucian ikan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan organ dalam ikan. Ikan yang sudah bersih selanjutnya dioleskan bumbu-bumbu. Setelah proses pengolesan bumbu, ikan ditata di panci untuk selanjutnya akan dipresto selama 3-4 jam. Ikan yang sudah dipresto selanjutnya akan dikemas dan dipasarkan.